Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Semoga anak kami masih berada dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam sebagaimana biasa walaupun melalui daring. Ya, mudah-mudahan nanti pertemuan kita ini akan bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari indahnya membangun mahligai rumah tangga. Sebagai seorang hamba Allah, kita memiliki keinginan, kita memiliki gorijah, yaitu kecintaan kepada lawan jenis. Jadi, Allah memberikan sarana ataupun jalan untuk memenuhi keinginan tersebut dengan membangun mahligai rumah tangga. Berikutnya kita lihat kompetensi dasarnya adalah memahami hukum Islam tentang hukum pernikahan. Sedangkan standar kompetensi dasar adalah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah kita nanti mempelajari tema ini, diharapkan anak-anak kami dapat yang pertama, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang anjuran menikah dengan baik dan benar. Materi pembelajarannya yang pertama, pengertian nikah, kemudian dalil naqli tentang nikah, berikutnya adalah hukum nikah. Berikutnya, marilah kita lihat pengertian nikah. Pengertian nikah ini ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah atau syara. Yang pertama menurut bahasa. Kalau kita tinjau dari bahasa, nikah ini berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Tetapi pengertian yang sebenarnya atau dalam bahasa agama disebut istilah atau syara, nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan syarat-syarat dan rukun tertentu dengan maksud membentuk rumah tangga bahagia lahir batin berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Kemudian kita lihat dalil naqli yang berkenaan dengan ini. Yang pertama adalah dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian kita lihat dalil naqli yang kedua, yaitu surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Kemudian kita lihat hukum nikah. Hukum nikah ada 5. Yang pertama mubah, wajib, sunat, makruh, dan haram. Kemudian kita lihat satu persatu berkenaan dengan hukum nikah ini. Yang pertama mubah. Mubah ini merupakan hukum asal nikah. Berikutnya adalah sunat, yaitu bagi orang yang ada niat untuk menikah dan sudah punya kemampuan untuk menikah, tapi keinginannya belum begitu kuat untuk menikah, sehingga jika ditunda, dia tidak akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Berikutnya adalah wajib, yaitu bagi orang yang ada niat untuk menikah dan sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, sehingga kalau ditunda, dikhawatirkan dia akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Berikutnya adalah makruh, yaitu bagi orang yang ada niat untuk menikah, tapi belum ada kesanggupan untuk menikah. Dan yang terakhir adalah haram, yaitu bagi yang ingin menikah, tapi didasari niat yang tidak baik, misalnya untuk menyakiti wanita yang dinikahinya. Inilah 5 hukum menikah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi kita yang berkenaan dengan masalah munakad ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.